Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak kita siap memuji menyembah Tuhan di tempat ini? Lambaikan tanganmu sekali lagi yang siap. Mari kita bangkit berdiri. Dan kami ingin menyambut juga Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah streaming melalui Facebook dan melalui YouTube, dan para pendengar di gelombang 107,7 FM. Kami ingin menyambut Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, yang ada dimanapun Anda berada saat ini, untuk bersama-sama beribadah dari tempat ini. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang siap dan bersuka cita pada hari ini karena kita ada di rumah Tuhan. Lambaikan tanganmu. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Kami boleh bersyukur ya Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia, Allah yang luar biasa yang kami sembah, yang membawa kami dan yang mengantarkan kami memasuki di bulan yang baru ya Tuhan, di bulan yang ke-7 di tahun ini ya Tuhan Yesus. Kami mau berkata bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ya Bapa yang baik, tapi semuanya karena kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa yang baik. Mari Engkau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan, memasuki musim yang baru Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan, dengan segala kebajikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan dari tempat ini kami mau mendedikasikan ibadah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu yang layak terima segala pujian dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kami katakan dengan iman kami ya Tuhan, tak ada lambat kelak yang tak kulihat. Engkau ada di sana ya Tuhan, Engkau hadir dalam segala hal ya Allah. Hatiku takkan gentar, dan ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus Tuhan.
Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kebaikan-Mu itu yang mengejar kami ya Tuhan. Ora laba kata karena nama syiki di. Ora la ya la masyane. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka selera-leranya hanya bagi-Mu ya Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau ya Allah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Kami sembah Engkau ya Allah. Kami puji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat maha kudus-Mu, di tahta suci-Mu ya Allah. Disenangkanlah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu ya Allah di atas bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa pada siang ini Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu memulihkan umat-Mu Tuhan. Yang lemah berkata kami kuat, yang miskin berkata kami kaya, yang sekarang ini Tuhan sakit penyakit kami katakan kami sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang kehausan yang Tuhan, yang berbeban berat, mereka akan menerima kelegaan daripada-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, yang kekurangan cukupkan menurut kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami sepakat Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Salam Indonesia, salam Indonesia. Damai sejahtera Allah, kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Seperti Engkau memelihara bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Begitulah bangsa kami saat ini Tuhan dalam pemeliharaan-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan berjalan di padang gurun. Engkau akan menyediakan makanan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, umat-Mu akan menemukan pintu-pintu yang baru Tuhan. Bahkan sumber-sumber mata air Tuhan. Engkau akan munculkan ide-ide kreatif Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan-Mu, bahkan rahasia-rahasia-Mu Tuhan. Engkau akan singkapkan bagi umat-Mu ya Tuhan. Sehingga umat-Mu Tuhan tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada kekurangan. Tapi semua umat-Mu dalam kelimpahan dan berkat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan buat kota kami Tarutung Tapanuli Utara, diberkatilah kota ini Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu yang tinggal di atas kota ini mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan daripada-Mu. Engkaulah menjadi tembok perisai bagi kota kami ya Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo, gubernur, bupati, bahkan sampai ke tingkat kepala desa Tuhan. Biarlah roh hikmat daripada-Mu, bahkan roh takut Tuhan itu ada disertai mereka ya Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil, biarlah itu berdasarkan hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk umat-Mu sepanjang minggu ke depan Tuhan, berkati umat-Mu ya Bapa. Dijagai umat-Mu, dijauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya malapetaka. Bahkan apa yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ini dijadikan berhasil dan beruntung. Engkau akan mengangkat naik dan tidak menjadi turun. Bahkan Engkau berkati adonan kami, Engkau berkati lumbung-lumbung kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan buat gembala sidang kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Gunawan Panggabean, kami percaya Tuhan Kau telah memilih hamba-Mu Tuhan di tempat ini untuk menjadi Bapa bagi kami Tuhan. Turunlah hikmat, kebijaksanaan, bahkan Kau tandai dengan tanda-tanda ajaib dan dengan yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa. Dan percayakan bagi hamba-Mu ini jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Terima kasih Bapa. Buat gereja kami juga Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berkat yang melipat turun atas gereja-Mu Tuhan. Untuk pembangunan kami yang kedua, kami percaya Engkau Allah memulai dan Engkau akan menyelesaikan. Bahkan Engkau Allah yang akan menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi gereja-Mu. Berkat dari seberang lautan, berkat harta terpendam, bahkan orang fasik akan mengalir bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan beribadah Tuhan di gereja-Mu, Engkau mempersiapkan kami menjadi laskar-laskar Kristus yang kuat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Mari berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak kita yang bersuka cita di tempat ini. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Mari kita saling berpandangan satu dengan lainnya. Berikan salam sehati. Saya bersuka cita. Selamat hari Minggu. Saya bersuka cita. Saya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi berapa banyak kita mau puji Tuhan. Lebih lagi lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kami siap masuk Tuhan dalam musim yang baru. Bersama-sama katakan, musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru
sebuah kelimpahan. Lambaikan tanganmu. Mari buka lebar-lebar tanganmu. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Mari jemaat saja katakan. Jemaat saja katakan. Oh, oh, oh. Bersama-sama katakan. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata untuk kuat. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kaum orang akan datang. Kaum orang akan datang. Allah yang layak dipuji, sanggup akan tetap. Sanggup akan tetap. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang menghampiri Engkau di bait kudus-Mu. Dan kami teramat percaya penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang kami lalui. Kami melihat tangan kuat Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat siang hari ini bersama dengan umat-Mu. Kami bersorak-sorai memuji-muji nama Tuhan. Sebab di atas pujian kami Engkau bertata, Engkau berkuasa. Kuasa-Mu turun dan ada bersama dengan kami. Untuk kami boleh menaklukkan segala niat jahat, rencana si iblis yang muncul dalam pikiran dan hati kami. Sehingga kami akan menjadi seorang pemenang yang setia mengikut Engkau dalam segala kebenaran-Mu. Urapi kami Tuhan, telinga hati pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan siapkan hati kami, berbicaralah Engkau dengan bahasa yang sederhana untuk memberikan kami pemahaman yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, selamat hari Minggu bagi setiap kita. Puji Tuhan, untuk hari ini kita bersyukur 1 bulan kita telah melakukan ibadah secara langsung. Namun kita juga menyertai ibadah kita dengan live streaming untuk bisa disaksikan, diikuti oleh rekan-rekan kita yang tinggal di rumah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini minggu pertama di bulan Juli, dan pada minggu kedua nanti tanggal 12 kita masih beribadah di tempat ini. Namun puji Tuhan tanggal 19 di minggu yang ketiga sudah memasuki gedung yang baru. Itu oleh anugerah Tuhan. Dan memang itulah tuntunan yang Tuhan berikan bagi kita, yang kita dapatkan. Sementara ketika kita mengawali pembangunan gereja ini yang di belakang, kita berhadapan dengan apa yang disebut masalah wabah corona, pandemi COVID, di mana gereja harus ditutup. Namun kita berpikir secara manusiawi, buat apa kita harus melanjutkan pembangunan ini? Kalau memang beribadah juga harus dilarang. Tapi puji Tuhan, Tuhan berbicara bagi kita bahwa sebenarnya ketika memasuki tahun 2020
ada nubuatan dari pemimpin rohani kita akan ada penuaian besar. Tapi di sisi lain kita menyaksikan memasuki tahun 2020 ada masalah yang besar. Nah, di tengah kebingungan atau kurang mengerti apa sebenarnya yang terjadi, kita bertanya kepada Tuhan, apa ini bangunan akan kami lanjutkan Tuhan? Dan Tuhan memberikan jawaban, lanjutkan, karena memang inilah penuaian yang dimaksudkan. Jadi berbeda dengan cara pemahaman kita sebagai manusia yang memakai akal pikiran, gereja ditutup, orang disuruh ambil jarak, pakai masker lagi, cuci tangan lagi dengan segala macam persyaratannya. Justru kita harus terus membangun. Dan oleh kemurahan Tuhan kita bisa menyelesaikan pembangunan ini kurang lebih 7 bulan sampai selesai dengan ukuran luas 30% lebih besar dari tempat ini. Bisa Bapak Ibu saksikan di sana. Dan ini semua atas dasar iman kita bahwa rumah Tuhan itu bisa diselesaikan oleh Tuhan itu sendiri melalui tangan-tangan yang ikhlas untuk memberikan persembahan. Sudah sejak awal ini pembangunan gereja, sejak dari ruangan yang pertama ini, kita tidak pernah menggunakan metode dunia, yaitu dengan bikin proposal, bikin permohonan, meminta-minta, tidak. Tapi kita mau buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup membangun rumah bagi Dia untuk tempat anak-anaknya bisa berkumpul. Jadi bukan dengan kemampuan manusia, tapi lewat iman kita sebagai orang percaya. Sehingga doakan terus, tanggal 19 kita akan buka juga 3 sesi ibadah. Satu sesi kita bisa menampung 120 sampai 150 jiwa. Dan kalau memang Tuhan tuntun kita untuk terus melanjutkan sampai ibadah ke-4, ke-5, ya siapkan Bapak Ibu Saudara untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Karena kita butuh tenaga pelayan dalam rangka menyambut penuaian jiwa yang cukup besar. Amin saudaraku. Nah, saya akan memulai pembacaan firman Tuhan ini dari kitab Ratapan pasal yang ke-5. Di kitab Ratapan pasal yang ke-5, ini kitab Ratapan dituliskan oleh Nehemia di abad ke-6 sebelum Masehi. Dituliskan oleh Yeremia di abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa kitab Ratapan ini muncul, ini berbicara tentang masalah keadaan yang sulit yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka sedang mengalami penjajahan oleh orang Babel. Orang-orang cerdik, orang kaya, orang pintar dibawa semua ke negeri Babel. Dan orang-orang yang bodoh, yang sakit, yang tua-tua semua ditinggalkan di Yerusalem. Jadi benar memprihatinkan keadaan Yerusalem pada saat itu. Dan orang-orang, yaitu masyarakat di kota Yerusalem, sangat begitu prihatin dengan kondisi itu. Sehingga melihat kondisi itu, maka Yeremia sebagai seorang nabi yang memperhatikan kondisi bangsa umat pilihan Allah, dia menjerit, dia menangis, dia meratap di hadapan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ratapan ini, dia seakan-akan mulai mempertanyakan janji-janji Tuhan yang telah pernah diucapkan untuk menjadikan mereka bangsa pilihan, untuk memelihara kehidupan mereka, bahkan menjanjikan berkat-berkat yang berkelimpahan sampai pada akhirnya. Sehingga di Ratapan 5 pasal 5 ayat 21-22 dikatakan di sini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ada suatu perasaan di hati Yeremia, di hati bangsa Israel, bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka telah diasingkan oleh Tuhan. Maka kami akan kembali kalau engkau membawa kami, kata Yeremia. Baharuilah hari-hari kami. Berikan kami hari-hari yang penuh dengan sukacita seperti dahulu kala. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Nah, ini menjadi pertanyaan yang diliputi oleh kegelisahan, kekecewaan, tawar hati dari seorang Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi di akhir zaman ini peristiwa ini juga terjadi. Keadaan tidak akan semakin baik, itu firman Tuhan katakan. Bukan pengamat kesehatan yang berkata bahwa akan ada wabah yang lebih ganas lagi. Tapi keadaan akan semakin sukar. Justru ketika umat yang percaya kepada Tuhan dibawa kepada suatu zona yang sukar, yang sulit, yang susah. Apakah kita sedemikian pasrah untuk menyerah dengan keadaan?
dan kita menyerah tanpa ada upaya untuk boleh menyelesaikan masalah ini dengan caranya Tuhan. Nah, tidak ada seorang ahli kesehatan yang sanggup menjamin wabah ini terselesaikan kapan dan dengan cara bagaimana. Sehingga kita harus menerapkan distancing sosial dengan new normal yang seperti kita lakukan hari ini. Kita harus membiasakan pola yang baru ini. Yang mungkin dulu itu adalah pola yang usang atau pola yang baru, yang aneh. Tapi sekarang wajar kita harus masuk dalam kondisi ini karena memang itulah situasinya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan setuju dengan keadaan ini? Pasti setuju. Karena apa? Dengan adanya rutinitas yang menjenuhkan dalam peribadatan, dalam komunikasi sosial kita, dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di tradisi adat kita, maka kita tidak akan pernah tahu sebenarnya apakah masih berkenan hal yang saya kerjakan, yang saya lakukan, ibadah yang saya ikuti ini berkenan di mata Tuhan. Ini mengundang banyak pertanyaan. Jadi dengan kondisi yang kita alami hari ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sedang membuang kita. Tuhan tidak memelihara kita. Tapi yakinkan dirimu, ini adalah suatu bentuk proses di mana Tuhan ingin mendapatkan nilai-nilai kehidupan kekristenan yang lebih pasti dari saudara dan saya. Karena secara rutinitas kita bisa terjebak dengan pola yang sementara kita tidak sadar bahwa itu telah menyimpang. Saya teringat dengan kondisi tahun 60-an ketika saya masih sekolah dasar. Kalau ibu-ibu pergi ke gereja, itu semua pakai baju resmi, pakai kebaya. Nah, tiba-tiba muncul perubahan demi perubahan. Sampai bisa pakai celana, you can see, dan pakaian yang aneh-aneh lain. Seakan-akan tidak ada orang yang bisa menentang hal itu karena itu tuntutan keadaan dan situasi. Yang dulunya orang berupaya sesopan mungkin boleh menghadap Tuhan. Bangsa Israel ketika akan masuk di rumah Tuhan harus cuci tangan dulu. Sekarang kita harus kembali cuci tangan dulu. Cuci tangan bagi bangsa Israel berbicara tentang untuk menyatakan diri, meyakinkan diri bahwa dia benar, kudus, bersih untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kembali saya katakan tidak secara kebetulan cuci tangan harus diulang kembali. Nah, jadi saudaraku, pembaharuan yang Tuhan izinkan boleh terjadi hari-hari harus kita sikapi dari cara berpikir yang positif. Jangan kita berkata, adiga manuak saya koronol, gabidang bue beberapa kudul doh amat tani di gereja. Ini dilema saudara. Di rumah mereka satu rumah, tapi di gereja harus pisah. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada suatu bentuk ekspresi ketidaksetujuan dengan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga dia harus berseru kepada Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Itu dalam posisi dibuang barangkali. Tarik kembali. Nah, namun suatu hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan sebuah janji yang pasti tentang bagaimana proses pemulihan itu sedang Tuhan kerjakan lewat keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita buka di 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Di 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan di sini, dan jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada janji pemulihan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita tidak begini-begini terus. Kalaupun pertanyaan itu seakan-akan tidak ada jawaban, kapan berakhirnya peristiwa ini? Kapan kami bisa selamat dari ancaman-ancaman pandemi ini? Tapi Tuhan sudah memberikan sebuah janji. Dan dia berkata, aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Namun ada hal yang harus kita kerjakan saudara. Janji pemulihan Tuhan meminta ada 4 hal dari bangsa Israel. Nah, dikatakan ini pernyataan Tuhan kepada Salomo.
3000 tahun yang lalu. Karena pada saat itu ada kekacauan, ada masalah, ada kesulitan. Pernah Tuhan berbicara kepada Salomo bahwa aku akan memulihkannya. Dan pernyataan Tuhan kepada Salomo ini juga bagi kita hari ini. Aku akan memulihkan kotamu, rumah tanggamu, keluargamu, negerimu. Dengan 4 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Di mana dikatakan di sini yang pertama, merendahkan hati. Bagi setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Kalau saudara menyebut nama Tuhan tapi masih sombong, Anda tidak akan pernah berkenan di mata Tuhan. Tetangga, temanmu, sahabatmu, keluargamu bisa memaklumi engkau ketika engkau sombong. Perubahan tingkat sosial seseorang mengakibatkan dia mungkin jadi sombong. Yang dulunya akrab Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba dia mulai menjauh, ambil jarak karena apa? Nasibnya lebih baik. Ada perasaan sombong. Dan kita tidak pala keberatan karena wajar. Orang yang semakin maju akan sombong. Orang kaya akan semakin pelit, itu wajar, hukum alam. Tapi bagi Tuhan, kalau saudara bisa menerima kesombongan saudaramu, kau terima dengan tulus, bahwa memang itulah dia hari ini. Tapi bagi Tuhan tidak. Setiap kesombongan itu tetap dicatat oleh Tuhan menjadi sebuah celah untuk tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sering kita sombongkan sesuatu yang mungkin bagi dia tidak berarti, bagi kita sangat berarti. Kesombongan secara material, secara sosial, bahkan secara rohani sering muncul. Ada beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa GBI Tarutung Kota sombong. Saya tidak pusing dengan orang. Karena apa? Kita sanggup melakukan perkara-perkara besar bukan oleh karena seorang penggabian sebagai gembala sidang. Tapi yang pasti karena ada Tuhan di gereja ini. Tuhan itu hadir ketika ada kesepakatan, kebersamaan. Satu iman, satu doa, satu perasaan, satu jiwa di antara kita menghadirkan Tuhan. Karena janji firman Tuhan, apabila ada 2 orang bersepakat meminta segala sesuatu, aku akan berikan. Itu janji Tuhan. Biar orang lain mengatakan GBI Tarutung Kota sombong. Bikin KKR di mana-mana. Lakukan beda rumah, lakukan kegiatan ini. Itu bukan bendera kesombongan. Tapi memang itulah tugas panggilan gereja. Sehingga ketika gereja ini bisa terbangun sedemikian rupa. Itu bukan oleh karena kemampuan kita. Tapi karena kita mampu merendahkan hati untuk mengulurkan tangan bagi orang-orang yang susah. Dan Tuhan perhatikan. Karena yang kita bagikan itu bukan milik kita saudara, tapi miliknya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak pernah setuju bahwa miliknya akan berkurang, dia akan berikan terus. Berikan terus, itu yang kita kerjakan. Pengalaman kita 9 tahun yang lalu di gereja ini. Kita masih membangun, kita menabur di gereja-gereja teman-teman. Kita selesai. Kita berhasil. Pandemi COVID menghadang semua pembangunan perekonomian masyarakat. Tapi kita jalan terus. Karena apa yang kita bangun adalah hadirat Allah. Yang kita bangun adalah rumahnya Tuhan. PHK bisa terjadi bagi seseorang akibat pandemi. Tapi kalau pekerjaan Tuhan tidak bisa corona untuk menghalanginya. Itu yang mau kita buktikan kepada dunia ini. Sehingga mari semakin kencang doa. Tanggal 19 bulan ini. Tinggal 2 minggu lagi. Kita sudah menggunakan gedung yang baru. Yang lebih besar dari tempat ini. Yang kapasitasnya bisa menampung 120 sampai 150 dengan social distancing. Kalau kita full seperti masa-masa lalu, kita bisa tampung 600 sampai 700 orang. Nah di sini kita memperlihatkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan selalu berpihak kepada kita. Hal yang kedua, kita disuruh untuk menghadirkan sebuah pemulihan untuk tekun berdoa. Tuhan mengajari kita untuk semakin meningkatkan kualitas daripada doa kita. Ternyata ada doa yang terperangkap dengan tuturan kata yang biasa, yang klasik. Mengatur kalimat sedemikian rupa. Ternyata doa itu adalah hembusan nafas kemanusiaan kita. Dan kemudian kita menghirup nafas Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Orang tanpa bernafas akan mati. Orang bernafas secara biologi ya mengeluarkan gas karbon, racun.
Kemudian kita menghirup oksigen supaya kita sehat. Nah sekarang sebagai seorang Kristen yang mempersiapkan diri untuk menjadi umat yang layak, kita harus menghembuskan napas kemanusiaan kita dan menghirup napasnya Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Napas kehidupan berupa firman, berupa tuntunan, ajakan, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Nah ini yang harus kita perlu perhatikan, bagaimana supaya pemulihan itu boleh terjadi di keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, sekolah anak-anak kita, bahkan di gereja kita. Jadi doa itu bukan hanya sebatas kata-kata yang muluk-muluk lagi, yang panjang-panjang bertele-tele, tidak. Kita bisa berpuisi kepada orang lain, tepuk tangan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada puisi, hatimu yang dilihat. Sehingga dengan tegas Rasul Paulus berkata di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saatnya kita diajak oleh Tuhan berdoa dalam roh dan kebenaran. Tidak permintaan seperti pengemis, meminta ini dan itu dan lain sebagainya. Suatu saat Karl Marx, tokoh komunis, seorang ateis, tersandung dengan konsep agamawi yang ada di sekelilingnya. Dia seorang pemikir, seorang cendekiawan yang mengerti keadaan. Sehingga dia tidak yakin dengan agama. Karena dia melihat agama ini hanya sekedar kendaraan untuk mencari sebuah solusi dalam kehidupan manusianya. Mahatma Gandhi tidak yakin dengan Yesus, dengan kekristenan. Kalaupun dia yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak yakin dengan agama Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen jauh berbeda dengan Yesus yang menjadi guru mereka. Nah saatnya orang Kristen bukan hanya sekedar peminta-minta, petugas emergensi. Tuhan itu kita buat, ketika kita butuh kita panggil. Kalau tidak butuh ya diam aja dulu. Tapi saatnya Karl Marx berkata bahwa hidup orang Kristen itu sebenarnya hidup beragama itu adalah menyembah. Bukan begini, dia tahu persis. Kalau memang harus saya bisa mampu membutuhi saya, kenapa harus minta katanya. Dia sanggup membutuhi dirinya, tidak perlu Tuhan bagi dia. Tapi karena kita adalah orang beragama, karena kita ada keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kita, dan yang menuntun kita sampai selama-lamanya, wajar saya harus merendahkan hati, wajar saya harus berkomunikasi, berdoa dengan dia. Karena apa? Dialah pusat penyembahan saya, bukan hanya sekedar pusat kehidupan saya. Jadi datang ke gereja itu menyembah, makanya orang Kristen bernyanyi. Itu penyembahan, mazmur. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana kita serius rencana pemulihan gereja, pemulihan kehidupan manusia di akhir zaman ini. Ketekunan kita dalam kehidupan doa menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Nah, hal yang berikut saudara. Kita disuruh untuk mencari wajah Tuhan. Wajah adalah identitas kita. Pengenalan kita kepada seseorang adalah wajah. Sekarang bukan wajah pas foto Tuhan yang harus kita saksikan. Tapi cerminan gambaran Tuhan itu boleh tercermin dalam kehidupan kita. Mencari wajah Tuhan. Mengkopi wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa bertemu dengan Tuhan ketika bertemu dengan kita. Justru sebaliknya mereka tidak menjauh dari Tuhan karena dia melihat kita pengikut Kristus, ternyata karakter kita berbeda dengan guru yang kita ikuti. Tuhan janjikan ada pemulihan ketika kita mencari wajah Tuhan, menemukan identitas Tuhan, menemukan peta gambar dirinya ada dalam diri saya. Ini suatu hal yang mungkin sekilas kita dapat bayangkan, oh Musa saja tidak berani ketemu dengan Tuhan. Para imam waktu masa perjanjian lama kalau masuk ke ruang Maha Kudus untuk ketemu Tuhan, sempat dia tidak suci, tidak kudus, mati dia di tempat. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menunjukkan rupanya, menunjukkan wajahnya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan hadiratnya.
di tengah-tengah manusia. Sampai sekarang banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus secara pasti. Sehingga Tuhan menyuruh kita untuk mencari wajahnya. Jangan cari pas fotonya, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan mencari berarti ada sesuatu yang kita miliki untuk jadi milik kita. Ada sesuatu yang hilang untuk kita kembali dapatkan. Sekarang ada banyak kekristenan kita yang kehilangan Yesus dalam hidup ini. Sehingga ketika kita kehilangan Yesus, kita cari pertolongan dari luar sana untuk melengkapi kebutuhan kita. Tapi saat ini yang menjadi sumber kebutuhan kita adalah Yesus. Yakinkan dirimu dengan Yesus, kau akan berhasil. Kita yakin dengan Yesus, gereja itu terselesaikan dengan cepat. Ini dulu 1 tahun 2 bulan kita selesaikan. Ini hanya 7 bulan, saudara. Luar biasa. Berarti mujizat itu masih ada dan semakin besar dan semakin besar. Nah, bagaimana saudara dan saya untuk mendapatkan mujizat di tengah-tengah pekerjaanmu, profesimu, rumah tanggamu, pendidikanmu? Temukan wajah Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu atas hidup. Bukan dengan mereka-reka dia. Sangat sedikit orang yang serius mencari Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Kebanyakan hanya sekedar mengenal untuk kepentingan pribadi supaya dia diberkati. Tanpa merasakan bahwa Tuhan itu sedang terganggu kita buat lewat doa kita. Lewat kesungguhan kita untuk mengikuti dia. Sering kita berjalan diikuti oleh anak-anak. Kemudian kita terganggu. Kita usir, tidak mau. Ternyata si anak ini membutuhkan kita. Sehingga muncul belas kasihan, ayo deh kita ikut. Yesus pun demikian, dia sedang berjalan di depan. Kalau kau tidak mengganggu dia, kau tidak akan pernah diajak. Ganggu dia, supaya dia bicara kepada kita. Jadi doa kita, kerendahan hati kita, semua apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita buat Tuhan itu terganggu. Supaya apa? Supaya dia melihat kita. Kita arahkan pandangannya, perhatiannya untuk melihat kita dalam kondisi hari-hari ini. Sehingga ketika Yeremia menjerit di hadapan Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, hanya Tuhan yang sanggup mengembalikan mereka ke Yerusalem. Baharuilah hati-hati kami, baharuilah hari kami, pikiran kami, hati kami, jiwa kami. Seperti sedia kala di mana kami pada saat memiliki cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Yang menjadi masalah sampai seberapa besar kapasitas kepercayaan dan pengenalan kita, kerendahan hati kita untuk boleh menghadap tahta hadiratnya. Amin, saudaraku. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk kami mempersiapkan diri memasuki standar kehidupan yang baru, bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Tuhan menuntut kami untuk mengalami pembaharuan. Mari Engkau Tuhan taruhkan firman-Mu itu boleh bekerja di hati kami. Yang kalaupun mungkin menurut pikiran kami itu belum menjadi sebuah hal yang menarik. Tapi justru Tuhan yang sedang menarik kami untuk masuk dalam konsep dari apa yang Tuhan pikirkan. Mari Engkau Tuhan jamah hati setiap umat. Ketika Tuhan mengingatkan kami pada saat Engkau akan meninggalkan dunia ini. Engkau memberikan tubuh-Mu simbol roti, mencurahkan darah-Mu simbol anggur. Untuk memberikan sebuah kehidupan yang baru bagi setiap kami. Semangat yang baru, iman yang baru bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami kalaupun Engkau sendiri naik ke sorga disaksikan oleh ribuan pasang mata. Tapi roh-Mu tercurah bagi setiap kami untuk kami tetap nyaman, sejahtera bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Seberapa jauh kami lari dari hadapan-Mu, mari Engkau tarik kami Tuhan. Baik lewat keadaan yang terjadi hari-hari ini, maupun dalam pekerjaan masalah yang sering terjadi. Ini menjadi alatnya Tuhan untuk menarik kami kembali. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Ini bukan hanya sekedar rutinitas gereja Tuhan. Ini adalah peringatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami memberitakan kematian Tuhan hanya untuk demi keselamatan bagi setiap kami. Kuduskan, layakkan, tahirkan kami. Supaya kami jangan berdosa untuk makan tubuh dan darah. Ampuni kami Tuhan.
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Pegang cawan di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita akan berdoa untuk ibadah kita tanggal 19. Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan telah menyediakan tempat peribadatan kami yang baru, dan kami akan masuk di rumah yang baru itu pada tanggal 19 bulan ini. Kau menuntun kami Tuhan, 7 bulan perjalanan pembangunan bisa terselesaikan dengan baik. Semua itu bukan karena kekuatan kami. Kau kirimkan orang-orang yang terbeban untuk meletakkan benih dalam penaburan pembangunan. Itu semua bukan oleh karena kekuatan kami. Kami hanya percaya dan beriman bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib, yang besar bagi gereja-Mu di tempat ini. Menjadi sebuah kesaksian turun-temurun bagi anak-anak kami, bagi masyarakat di daerah ini, bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang mampu berbuat banyak bagi seluruh orang yang membutuhkan. Berkati hari itu tanggal 19 menjadi hari yang mulia, di mana kami akan bersama-sama dengan umat-Mu akan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan akan datang sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami. Sehari penuh kami harus beribadah di tempat itu, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempurnaan pekerjaan ini. Tuhan, berikan kami waktu 2 minggu lagi untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang tertinggal Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, yang telah menabur Tuhan. Dan kami percaya berkat lintas generasi akan turun bagi mereka Tuhan. Sebab benih yang mereka tabur ada di tanah yang subur, di mana
Tuhan tidak mau berhutang kepada setiap orang yang berkorban. Kau curahkan hujan bagi mereka, hujan awal, hujan akhir. Kau curahkan cahaya terang matahari untuk menyinari kehidupannya. Sebab kasih Tuhan tidak pernah boleh dihentikan oleh kekuatan dunia. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu ini Tuhan. Jagai mereka di rumah tangga mereka, di sekolah, di pekerjaan, di keluarga. Semua Tuhan pagari. Tidak ada belalang pelahap, belalang pengerip untuk boleh merusak dia punya usaha. Tapi keberhasilan akan menjadi milik mereka Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kau telah berikan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau telah berikan kami roti, makanan kehidupan kami secara rohani, yaitu firman yang hidup. Kami senantiasa bersyukur dan bersyukur untuk seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan persepuluhan. Kita dapat mempersiapkannya di amplop yang telah disediakan di bangku Bapak Ibu. Dan selepas ibadah kita akan mengantarkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu samping. Selamat memberi, dan kita akan mendengarkan beberapa waktu sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman GB Tarutong Kota Minggu 5 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GB Tarutong Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Pada ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan umum sekaligus setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar di samping gereja. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari menara doa masih berjalan secara online pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pekerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini masuk pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GB Tarutong Kota, radio komunitas GB Tarutong Kota di gelombang 107,7 FM, dan juga ibadah anak sekolah minggu. Khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga. Di dalam cinta kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Sambil pulang Bapak Ibu dapat mengantarkan persembahan di kotak persembahan yang ada di samping sambil menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan keluar dari pintu samping Bapak Ibu sambil tetap menjaga jarak.